Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Nurhaini, Prodi Pendidikan Agama Islam UPBJJ Purwokerto. Dalam video ini, saya buat untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah Nahwu Shorof. Silahkan disimak videonya. Baik, jadi tugasnya adalah kita diminta untuk membuat video tentang bacaan dan hasil analisis yang telah kita lakukan pada tugas 2. Baik, di sini telah saya sediakan teks yang akan dijadikan bahan presentasi. Oke, langsung saja. Jangan berlama-lama ya. Nah, kita masuk ke teks cerita yang berjudul Yaumu fil Madrasati. Kana Abu Khalidin mu'alliman. Abu Khalid adalah seorang guru fi afdoli madrasatin, di sekolah terbaik, fil madinati, di kota tersebut. Fi sobahi yaumil ahadi, pada suatu pagi di hari Ahad, dhahaba Abu Khalidin wa akhu Salimin. Ayah Khalid dan juga saudara laki-laki Salim dhahabu pergi ilal madrasati, ke sekolah. Abu Khalid dan juga saudara laki-lakinya Salim pergi ke sekolah. Ra'a at-tullabu salasata kutubin wa khamsata aqlamin. Para murid melihat 3 buku atau kitab, wa khamsata aqlamin, dan 5 ballpoint, alal maktabi, di atas meja. Dakhalal atfalul fasla liyata'allamun nahwa wal qira'ata. Anak-anak memasuki kelas liyata'allamu, untuk belajar an-nahwa, nahwu, wal qira'ata, dan juga qira'ah. La yal'abu at-tullabu fil fasli. Murid-murid tidak bermain di dalam kelas. Bal yaktubuna durusa bijiddin. Akan tetapi mereka menulis ad-durusa, pelajaran, bijiddin, dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, walam yaghib ahadun, dan tidak ada yang absen satupun. Fakullut tullabi hadiruna. Semua siswa hadir. Kana Abu Zaidin sa'idan. Abu Said merasa senang. Lianna waladahu najaha. Karena anaknya berhasil. Fil imtihani. Berhasil di dalam ujian atau lulus ujian. Inna Zaidan aktsarut tullabi ijtihadan. Zaid adalah murid yang paling rajin, wa asara'uhum fahman, dan yang paling cepat mengerti. Tsumma qara'ud darsa. Kemudian mereka qara'u, membaca, ad-darsa, pelajaran. Wa katabu at-tamarina, dan mereka menulis at-tamarina, latihan-latihan atau mengerjakan latihan-latihan. Hatta sa'ata zuhri, sampai waktu zuhur. Ba'da dzalik, setelah itu, kharaja at-tullabi, murid-murid keluar, minal fasli, dari kelas, murid-murid keluar dari kelas, wa dhahabu ilal baiti, dan mereka pergi ke rumah, ilal baiti, ke rumah. Baik, selanjutnya analisis teks. Kita diminta
untuk menemukan dan menuliskan masing-masing satu contoh dari unsur berikut dalam teks di atas ya. Di sini telah disebutkan 10 unsur nahwu. Yang pertama adalah jumlah ismiyah. Saya mengambil contoh dari teks fi sobahi yaumil ahadi, yang artinya pada pagi hari Ahad. Di sini jumlah ismiyah ditandai oleh harful jar fi sobahi. Selanjutnya jumlah fi'liyah. Saya mengambil contoh dakhalal atfalul fasla. Anak-anak memasuki kelas. Untuk jumlah fi'liyah sendiri ditandai oleh fi'il, yaitu di sini fi'il madhi. Dakhala. Selanjutnya kata jamak. Untuk kata jamak sendiri saya mengambil contoh ro'a at-tullabu salasata kutubin. Para murid melihat 3 kitab atau buku. Untuk kata jamak sendiri ditandai oleh at-tullabu, dan ini adalah jamak taksir. Selanjutnya huruf nasab. Saya mengambil contoh hatta sa'ataz zuhri, sampai waktu zuhur. Untuk huruf nasab sendiri ditandai oleh hatta. Selanjutnya huruf jazm. Walam yaghib ahadun. Tidak ada seorang pun yang absen. Di sini untuk huruf jazm ditandai oleh lam yang membuat fi'il mudhari menjadi harokat sukun atau berakhiran sukun. Selanjutnya huruf ataf. Liyata'allamu an-nahwa wal qira'ata. Untuk belajar nahwu dan qira'ah. Di sini huruf ataf ditandai oleh huruf waw yang artinya dan. Yang ketujuh, zarf waktu atau tempat. Saya mengambil contoh zarf waktu atau zarf zaman, yaitu fi sobahi yaumil ahadi, pada pagi hari Ahad. Di sini zarf zaman ditandai oleh sobahi yaumil ahadi, pagi hari Ahad. Kemudian yang kedelapan, kata dari asmaul khamsah. Saya mengambil contoh kana Abu Zaidin sa'idan. Ayah Zaid merasa bahagia. Untuk asmaul khamsah di sini ditandai oleh Abu atau ayahnya Zaid. Selanjutnya yang kesembilan, ada dan ma'dud, angka atau angka plus benda. Saya mengambil contoh ro'a at-tullabu salasata kutubin. Para murid melihat 3 buku atau kitab. Untuk adat ma'dud di sini ditandai oleh salasata kutubin. Salasata ini adalah adat, kutubin ini adalah ma'dud. Ini angka, kemudian ini adalah bendanya atau yang dihitung. Yang ke-10, isim tafdil. Saya mengambil contoh inna Zaidan aktsarut tullabu ijtihadan. Sesungguhnya Zaid adalah murid yang paling rajin. Untuk isim tafdil sendiri ditandai oleh aktsarut tullabi ijtihadan, oleh kata aktsaru, yang dimana di sini adalah Zaid merupakan murid yang paling aktsar, paling di antara teman-temannya. Zaid adalah murid yang paling ijtihadan, yang paling rajin atau yang bersungguh-sungguh. Baik, selanjutnya kita juga diminta untuk membuat 5 kalimat Arab berdasarkan pedoman ya. Di sini ada 5 nomor. Yang pertama, kalimat jumlah ismiyah yang memuat isim tafdil. Saya mengambil contoh hadhihi syajaratu atwalu min tilka syajarati, yang artinya pohon yang ini lebih tinggi dari pohon yang itu. Ya, ini adalah jumlah ismiyah karena diawali dengan
isim isyarah, yaitu hadhihi. Kemudian isim tafdilnya kita ambil dari atwalu. Atwalu, lebih tinggi. Selanjutnya, nomor 2, kalimat fi'liyah yang menggunakan huruf jazm. Saya mengambil contoh, lam azhab ilal madrasatil yauma, yang artinya aku tidak akan berangkat sekolah hari ini. Selanjutnya yang nomor 3, kalimat yang menggunakan satu dari asmaul khamsah dan huruf jar. Ya, saya mengambil contoh, dhahabtu ma'a abi ilal mustashfa. Artinya, aku pergi bersama ayahku ke rumah sakit. Di sini untuk asmaul khamsah dan huruf jar ditandai oleh abi. Abi sendiri itu adalah satu dari jenis al-asmaul khamsah. Kemudian huruf jar di sini ditandai oleh ila. Selanjutnya, nomor 4, kalimat yang menyertakan a'dad ma'dud atau angka dan benda yang dihitung. Ya, saya mengambil contoh, ishtaraitu arba'atu fahatin fisuqi, yang artinya aku membeli 4 buah apel di pasar. Baik untuk a'dad, untuk nga'dad dan ma'dud itu ditandai oleh arba'a tufahatin. Arba'a di sini ini adalah ma'dud, kemudian tufahatin ini adalah ma'dud atau benda yang dihitung, sedangkan arba'a itu adalah angkanya, tufahatin ini adalah benda yang dihitung. Baik, selanjutnya yang kelima, kalimat yang menggunakan zarf zaman atau keterangan waktu. Saya mengambil contoh, darastu al-lughatal arabiyyata ma'a ummi lailan. Artinya, aku belajar bahasa Arab bersama ibuku pada malam hari. Baik, untuk zarf zaman di sini ditandai oleh ini ya, lailan. Lailan itu menandakan zarf zaman atau keterangan waktu, yaitu malam hari. Keterangan waktunya adalah malam hari. Sekian video penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.